Minyak sawit merupakan komoditas unggulan dan menjadi penopang ekonomi Indonesia. Faktanya, Indonesia menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia dan menyumbang pendapatan nasional yang penting selama beberapa dekade terakhir. Pembangunan industri perkebunan sawit terbukti turut memegang andil dalam pertumbuhan ekonomi desa. Diperkirakan, luasan perkebunan sawit rakyat mencapai 40% dari total luas perkebunan sawit nasional yang sebesar 14,3 juta hektar pada tahun 2018. Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, industri sawit mampu menyediakan 17 juta lapangan kerja langsung dan tak langsung bagi seluruh penduduk Indonesia. Sehingga, kelapa sawit ditetapkan sebagai salah satu komoditas yang dikembangkan untuk pengentasan kemiskinan terutama di daerah pedesaan di luar Pulau Jawa. Salah satu contoh adalah di Desa Karangsari, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, di mana sebagian besar masyarakat desa menggantungkan hidupnya dari tanaman sawit. Perusahaan dulu PT Aspak Transindo kalau nggak salah itu, dia cuma sempat menanam lahan plasma. Lahan plasma, tadinya plasma. Di desa ini lahan plasma dengan perusahaan PT Transindo itu. Tapi karena ada krisis ekonomi tahun 99-98 itu, perusahaan itu tidak bisa melanjutkan perawatan kebun. Nah, tahun 99, tapi masyarakat itu masih dibiarkan itu lahan sawit masih jadi hutan lagi. Jadi untuk kembali ke merawat kebun belum kepikir, masalahnya fokus ke kerja kayu. Masyarakat sih mayoritas kerja kayu, kebunnya nggak dipikirkan. Tapi pada akhirnya itu tadi, tahun sekitar 2003-2004, kerja kayu udah nggak bisa dipertahankan, kembalilah masyarakat itu melihat kebunnya. Itu. Jadi awal mula perawatan itu ya sekitar tahun 2003-2004, mulai masyarakat itu menggarap lahan yang telah ditinggal oleh PT Transindo karena faktor krisis ekonomi itu. Sebagian besar petani sawit di pedesaan mengenal budidaya tanaman sawit yang dilakukan secara monokultur karena dipandang efisien sehingga bisa memaksimalkan keuntungan. Namun, bagi petani skala kecil, budidaya secara monokultur ternyata dapat meningkatkan kerentanan pendapatan keluarga. Hal ini karena sumber pendapatan keluarga menjadi bergantung hanya pada satu komoditas saja. Saat harga kelapa sawit di pasar global turun, maka secara otomatis harga jual sawit di tingkat petani ikut turun drastis, yang langsung berdampak pada menurunnya kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka. Hasil studi yang kami lakukan di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa petani sebenarnya sudah memahami dampak dari praktek kebun kelapa sawit monokultur terhadap kemampuan tanah dalam menyerap air dan dampak kebun kelapa sawit monokultur terhadap keragaman flora dan fauna. Mereka juga merasakan bahwa praktek monokultur selama ini yang mereka lakukan sangat berpengaruh terhadap stabilitas pendapatan rumah tangga. Hal ini terutama karena harga dari tandan buah segar sawit yang sangat fluktuatif dan selama beberapa bulan terakhir ini cenderung turun terus, sehingga petani merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga alasan mereka untuk mengadopsi agroforestry kelapa sawit ini adalah untuk mengurangi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh praktek monokultur tersebut. Praktek mencampur sawit dengan jenis tanaman lain sebenarnya sudah lama dipraktekkan di Indonesia. Namun, praktek-praktek tersebut belum banyak dilakukan oleh petani karena adanya kekhawatiran bahwa praktek mencampur sawit dengan tanaman lain dapat merugikan petani. Dalim, petani kelapa sawit di Desa Bukit Raya, Cempaka Hulu, Kota Waringin Timur adalah salah satu dari sedikit petani yang sudah mempraktekkan agroforestry sawit dalam skala besar.
Luas kebun sawitnya mencapai 110 hektar dan ditanam campur antara sawit dengan berbagai jenis tanaman seperti karet dan sengon. Kenapa saya tanam karet? Karena adalah kita pemanfaatan lahan. Pemanfaatan lahan karena apabila kita tanam karet ini maka ini mengurangi dampak api, dan ini tanam karet ini bisa tanah jadi dingin, sehingga tanah dingin maka sawitnya akan subur gitu. Tanaman yang campur ini yang bisa dicampur adalah contohnya misalnya sengon, cempedak, gaharu, karet, kemudian jengkol, mangga juga bisa dicampur di kebun campur. Jadi harapan saya kepada warga masyarakat, terutama Desa Bukit Raya, supaya mengikuti jejak saya menanam tanaman campur. Karena saya sudah menikmati hasilnya, yang tanaman campur ini sudah menghasilkan. Sebagian besar petani yang melakukan praktek sawit campur memiliki alasan untuk keamanan pendapatan ketika harga sawit sedang turun. Namun, dalam pemilihan jenis tanaman yang dicampur, petani cenderung melakukan uji coba dan berspekulasi memilih jenis tanaman yang sekiranya menguntungkan tanpa memperhatikan kesesuaian lahannya. Akibatnya, cukup banyak yang gagal karena produksi sawit dan tanaman campurnya cenderung rendah. Memang masih ada beberapa tantangan untuk adopsi kelapa sawit oleh petani. Yang pertama adalah pemahaman petani tentang agroforestry yang masih kurang, sehingga menimbulkan keraguan bagi mereka dalam mengambil keputusan untuk mengadopsi agroforestry. Yang kedua, perlunya penguatan kelembagaan yang mendukung adopsi agroforestry kelapa sawit di tingkat tapak. Dan yang ketiga adalah perlunya dukungan eksternal, terutama dalam menyediakan informasi atau contoh-contoh praktek baik agroforestry di tingkat tapak. Salah satu contoh uji coba pertanaman agroforestry sawit sudah dilakukan oleh Universitas Jambi melalui proyek CRC yang bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor, Universitas Tadulako, dan Universitas Göttingen, Jerman. Pada demplot agroforestry sawit tersebut, berbagai jenis tanaman hutan penghasil kayu, getah, dan buah ditanam di sela-sela tanaman sawit dan diukur produktivitasnya. Terus kira-kira menurut Pak Edward gimana bisa mengoptimalkan di satu hamparan lahan sawit supaya bisa produktivitasnya bisa meningkat begitu? Ya, kalau menurut saya seperti ini sudah, kalau menurut saya ini sudah sangat lebih bagus dibanding dengan yang monokultur. Dibanding monokultur kita hanya mengandalkan kelapa sawit. Terus kalau harga sawit turun ya sudah, kita nggak bisa apa-apa. Mau panen juga kita biayanya lebih tinggi. Tapi kalau kita kolaborasikan seperti ini, kita punya jengkol. Contoh kecilnya aja jengkol. Iya, jengkol. Kalau hasil kelapa sawit nggak bisa memenuhi kebutuhan, kita bisa panen jengkol. Iya, jengkol. Kebutuhan kayu. Sungkai. Juga iya. ada sungkai. Sungkai ini kayu yang bagus lah untuk mebel. Kalau seperti di Jambi itu mebel, dia pakai sungkai semua. Keputusan untuk investasi agroforestry di tengah ekspansi perkebunan kelapa sawit monokultur merupakan hal yang tidak mudah. Namun, dengan banyaknya contoh dan kejelasan perhitungan ekonomi, praktek agroforestry sawit dapat menjadi alternatif sistem pengelolaan lahan yang lebih produktif dan ramah lingkungan. Kalau menurut saya setuju untuk mengembalikan ekosistem yang bagus ya. Karena hutan campur itu mendukung, pertama adalah meningkatkan penghasilan masyarakat khususnya di desa kita. Terus yang kedua bisa memperbaiki lingkungan kita, terutama adalah masalah air. Tapi yang kami minta dengan adanya hutan campur ini tidak mengurangi lah dari penghasilan masyarakat kita. Alhamdulillah atau syukur-syukur kalau menambah.
meningkatkan perekonomian masyarakat kita di sini. Yang bisa diandalkan itu cuman yang saya lihat, walaupun saya itu belum nanam sendiri, yang saya amati itu cuman sengon. Memang sebetulnya buah itu ya bagus juga, tapi produksinya itu kan susah. Kalau saya setuju sekali Pak, kan ini kan. Kenapa Pak? Karena gini, kalau misalnya kita mengandalkan udah pengalaman di sini Pak, jadi kalau misalnya kebun tersebut kita tanami cuma sawit melulu, jadi efeknya kena masyarakat sendiri, jadi tentunya sumber air makin berkurang gitu.